Bapak, Ibu, dan teman-teman pendidik, pernahkah kita bertanya, apakah asesmen yang kita lakukan di kelas hanya sebatas angka, atau justru mampu membantu siswa berpikir lebih mendalam? Pada video kali ini, kita akan membahas asesmen dalam pembelajaran mendalam. Konsep pembelajaran mendalam. Pembelajaran mendalam adalah proses belajar yang menekankan pada pemahaman konsep secara utuh, bukan sekadar menghafal materi. Dalam pembelajaran mendalam, siswa didorong untuk berpikir kritis, reflektif, dan mampu mengaitkan materi dengan kehidupan nyata. Pembelajaran ini memiliki beberapa ciri utama. 1. Fokus pada pemahaman konsep, bukan hafalan. 2. Mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi. 3. Mendorong siswa untuk refleksi dan pemecahan masalah. Dengan pendekatan ini, pembelajaran menjadi lebih bermakna karena siswa tidak hanya tahu, tetapi juga memahami dan mampu menerapkan pengetahuan tersebut. Lalu, bagaimana peran asesmen dalam pembelajaran mendalam? Asesmen dalam pembelajaran mendalam adalah proses sistematis untuk mengumpulkan dan mengolah informasi guna mengetahui sejauh mana peserta didik memahami konsep secara bermakna, bukan sekadar hafalan. Asesmen tidak hanya menilai hasil akhir, tetapi juga proses berpikir siswa, keterampilan memecahkan masalah, dan kemampuan refleksi dan kolaborasi. Sehingga asesmen berfungsi sebagai alat diagnosis pemahaman, umpan balik pembelajaran, dan dasar perbaikan strategi mengajar. Asesmen harus terintegrasi dengan proses belajar, bukan dilakukan hanya di akhir pembelajaran. Prinsip asesmen dalam pembelajaran mendalam. Asesmen dalam pembelajaran mendalam memiliki prinsip utama berikut. 1. Berorientasi pada kompetensi, menilai kemampuan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan reflektif. 2. Otentik dan bermakna, menggunakan tugas yang mencerminkan situasi nyata. 3. Berkelanjutan, dilakukan sebelum, selama, dan setelah pembelajaran. 4. Adil dan inklusif, memperhatikan keragaman kemampuan peserta didik. 5. Memberikan umpan balik konstruktif. Hasil asesmen digunakan untuk memperbaiki proses belajar. 1. Asesmen diagnostik dilakukan di awal pembelajaran untuk mengetahui kesiapan dan pemahaman awal siswa. Contoh, pretest, kuis awal, tanya jawab konsep dasar. 2. Asesmen formatif dilakukan selama proses pembelajaran untuk memantau perkembangan belajar siswa. Contoh, observasi aktivitas diskusi, jurnal refleksi, kuis singkat, penugasan proyek bertahap. 3. Asesmen sumatif dilakukan di akhir pembelajaran untuk menilai pencapaian kompetensi secara menyeluruh. Contoh, proyek akhir, presentasi pemecahan masalah, portofolio karya siswa. Cara merancang asesmen dalam pembelajaran mendalam. 1. Menentukan tujuan pembelajaran. Rumusan harus jelas dan mengarah pada kompetensi berpikir mendalam. Contoh, siswa mampu menganalisis dampak perubahan iklim terhadap kehidupan masyarakat. 2. Menentukan indikator asesmen. Indikator harus mengukur pemahaman konsep, kemampuan menganalisis, dan refleksi pemikiran. 3. Memilih bentuk asesmen yang tepat, disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Proyek untuk kemampuan berpikir kompleks, diskusi untuk kolaborasi dan argumentasi, refleksi untuk kesadaran metakognitif. 4. Menyusun instrumen dan rubrik penilaian.
Rubrik membantu menilai proses dan hasil secara objektif. Contoh kriteria rubrik: ketepatan konsep, kedalaman analisis, kreativitas solusi, dan kemampuan komunikasi. 5. Memberikan umpan balik. Umpan balik harus spesifik, membangun, mendorong perbaikan belajar. Dapat disimpulkan bahwa asesmen dalam pembelajaran mendalam memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas belajar siswa. Asesmen tidak lagi hanya berfungsi sebagai alat ukur hasil belajar, tetapi juga sebagai sarana untuk memahami proses berpikir siswa. Dengan asesmen yang tepat, guru dapat mengetahui tingkat pemahaman siswa, memberikan umpan balik yang bermakna, dan menyesuaikan pembelajaran agar lebih efektif, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna, reflektif, dan kontekstual. Bapak Ibu, teman-teman pendidik sekalian, asesmen dalam pembelajaran mendalam bukan sekadar mengukur hasil, tetapi memahami proses belajar secara utuh. Dengan menerapkan konsep asesmen bermakna, prinsip asesmen yang adil dan berkelanjutan, bentuk asesmen diagnostik, formatif dan sumatif, dan perancangan asesmen yang selaras dengan tujuan pembelajaran. Sebagai refleksi, mari kita renungkan, apakah asesmen yang kita gunakan selama ini sudah mendorong berpikir mendalam? Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga bermanfaat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.